Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Risalah Fisiyam, catatan seputar puasa. Kita sampai pada hukmu man taraka siyama ramadhana, hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Hukmu man taraka siyama ramadhana, hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Huwa hukmu man taraka shalah, yaitu seperti hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana hukumnya? Fa'idza tarakahu juhudan, ketika dia meninggalkannya dengan juhudan, ingkar, fahuwa kafirun bil ijma', maka dia kafir secara ijma'. Jadi kalau ada seseorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia kafir secara ijma', kesepakatan ulama. Dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir bil ijma'. Wa hakadha hukmu sa'iri arkanil Islam, dan begitu juga hukum seluruh rukun Islam. Jadi kalau dia meninggalkan rukun Islam dengan juhudan, dengan pengingkaran bahwa ini enggak wajib, maka dia kafir bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Amma idza tarakahu kasalan wa tahawunan, adapun jika dia meninggalkannya karena kasalan, malas, wa tahawunan atau lalai, fafihi tafsil, maka di dalamnya ada beberapa perincian. Jadi apakah langsung kafir? Enggak. Kalau dia meninggalkannya karena malas atau karena lalai, ada tafsilnya. Qala aktsarul ulama, berkata sebagian besar ulama, innahu la yakfur, bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas dan lalai itu layak pun enggak kafir. Likaunihi naqisal Islam, karena keadaan dirinya itu sedang naqisal Islam, Islamnya sedang turun, kualitas keislamannya sedang turun. Faqad syabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah diserupakan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal baitil mabni ala khamsatil arkan, sebagaimana rumah yang terbangun atas 5 tiang, rukun kan tiang. Fa idza kamulat hadhil arkan, maka ketika sempurna tiang-tiang ini, fal baitu fi ghayatil itqan, maka rumah itu sangatlah kokoh. Fa idzan hadama ruknun minhu, ketika roboh salah satu tiangnya, yushikul baitu alal inhidam, maka dimungkinkan rumah itu nyaris kepada kehancuran. Ya. Fa idza taraka syakhsun as-siyama, maka ketika ada seseorang yang meninggalkan puasa, wajib 'alal hakimi, maka wajib atas seorang hakim, qadhi, istitabatuhu, menyuruhnya untuk taubat, wa ta'ziruhu, dan mentakzirnya, memberikan hukuman. Fa idza lam yatub, dan ketika dia belum juga bertaubat, habasahu, penjarakan dia, wa mana'ahu, dan cegah dia, anit ta'am wa syarab, daripada makan dan minum, hatta ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Wala yakfur, dan enggak kafir tetap, ya. Kalau dia meninggalkannya bukan karena juhudan, pengingkaran akan kewajiban rukun Islam, maka dia enggak kafir. Wa innama yukhafu alaihi su'ul khatimah, akan tetapi dikhawatirkan atas dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita semua pasti enggak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita semua berdoa untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa idza mata wa huwa ala hadhil halati, maka ketika dia mati dan dalam keadaan ini, mati dalam keadaan ini, bahwa tahta masyiatillah, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa walaupun dia kelihatan seperti mati su'ul khotimah, kita enggak bisa kemudian memvonis dia masuk neraka. Dia jarang sholat 5 waktu, sering meninggalkan sholat, kemudian kita vonis
dia mati dalam keadaan su'ul khotimah dan masuk neraka, nggak bisa. Bagaimana kemudian kita mensikapinya? Bahwa tahta masyiatillah, tergantung Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu, jika Allah menghendaki, afa anhu, Allah akan mengampuninya. Wa insya'a azabahu, dan jika Allah menghendaki, azabahu, maka Allah akan mengazabnya. Lakinnahu la yakhlud finnar, akan tetapi tidak kekal di neraka. Ya, orang Islam itu tidak ada yang kekal di neraka. La li'annahu la yakhlud fiha man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Karena kenapa dia tidak kekal di dalamnya? Karena sesungguhnya tidak akan kekal orang-orang man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat misqala dzarratin min iman, sedikit daripada keimanan. Walaupun seperti biji sawi, kan zarrah itu. Walaupun sebesar biji sawi keimanan di dalam hati seseorang, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang Islam walaupun keimanannya kecil seperti biji sawi, dia tidak akan kekal di neraka, dia pasti nantinya akan ke surga walaupun wallahu a'lam berapa lama di neraka. Makna saum, kita memasuki makna puasa. Makna saumi fil lughati, makna puasa di dalam bahasa adalah mutlaqul imsaki anil hatta anil kalam. Mutlaqul imsak. Ya. Makna puasa secara bahasa adalah mutlaqul imsak, mutlak menahan. Jadi menahan apapun, hatta anil kalam, sampai kepada ucapan pun itu puasa. Menurut bahasa. Qala ta'ala, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya saya bernazar kepada Allah Sang Maha Rahman untuk shauma, puasa. Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan berbicara kepada manusia pun. Nah, ini yang diucapkan oleh Sayyidatuna Maryam, bahwa beliau puasa yang bagaimana? Puasa bukan yang seperti kita bayangkan, puasa untuk tidak berbicara kepada orang lain. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat, apa maksud daripada puasa? Al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu ya waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, ala wajhin makhsusin, ya, ala wajhin makhsusin, dengan niat yang khusus pada saat tertentu. Ya, jadi ini maksud daripada puasa. Untuk niatnya nanti akan ada pada pembahasan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.